Ya, pemirsa, selebritis Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Penetapan status ini berdasarkan visum, rekaman CCTV, serta keterangan saksi sehingga polisi menemukan ada unsur pidana untuk menjerat Bilar. Dalam keterangan pers di Polres Jakarta Selatan, Rizky Bilar nampak mengenakan seragam tahanan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan Bilar dijerat dengan pasal KDRT dan diancam hukuman pidana 5 tahun penjara. Menurut Endra, kasus KDRT terhadap Lesti dipicu oleh terungkapnya perselingkuhan oleh Bilar. Lesti yang mengetahuinya meminta untuk dipulangkan ke orang tua. Permintaan Lesti ini membuat Bilar marah besar hingga menganiaya istrinya tersebut. Sementara itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Hotma Sitompul, mengaku akan mengajukan penangguhan penanganan terhadap kliennya. Hotma Sitompul mengaku kasus yang menjerat Rizky Bilar dapat diselesaikan secara damai. Apakah akan ada penanganan? Ya belum pada waktunya lah. Tentu kita ajukan segera permohonan penangguhan penahanan. Kita tunggulah 1 hari 2 harinya. Untuk kondisi Rizky Bilar sendiri di dalam seperti Ya apa? tentu letih sekali dan kita minta supaya ditunda dulu sementara. Ada berapa pertanyaan tadi, Bang? Itu rahasia. Bang, gimana Bang? Siapa Bang nginap di sini Bang malam ini Bang? Apakah Bilar akan nginap malam ini di sini Bang? Kelihatannya begitu. Ya saya datang, kalian semua tahu bahwa kami orang yang suka berdamai. Itu yang dicatat ya. Di dalam pembelaan kami selalu menekankan perdamaian. Ya, usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga, Rizky Bilar langsung ditahan polisi. Sebelumnya beredar video yang menyebut dugaan kasus KDRT dengan lemparan bola biliar dari Bilar terhadap istrinya. Bagaimana Komnas Perempuan melihat penahanan Bilar dan alibi dengan menyebarkan video bantahan KDRT tersebut? Kami akan mengulasnya bersama Komisioner Komnas Perempuan, ada Siti Amina Tardi. Assalamualaikum Mbak Siti, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam baik dan salam sehat, Mas Harjuno. Baik, Mbak Siti, kita bicara mengenai update terbaru penahanan Bilar. Tanggapan dari Komnas Perempuan seperti apa? Iya, tentu Komnas Perempuan memberikan apresiasi atas kinerja dari kepolisian yang telah menetapkan EB sebagai tersangka dan melakukan penahanan. Hal ini tentu memberikan kepastian dan juga memberikan rasa aman bagi LK sebagai korban. Dan tentunya ke depan kami berharap kasus ini dapat disidangkan, memberikan penjeraan kepada pelaku dan memulihkan LK sebagai korban kekerasan terhadap istri. Oke, kalau kita bicara mengenai sosok dua, baik itu Bilar dan juga Lesti, kita tahu ini sosok selebritis yang sangat terkenal di tanah air. Seberapa penting Komnas Perempuan melihat kasus ini agar memang nantinya mendapat perhatian hukum yang jelas dan juga tegas, karena kita tahu KDRT sebenarnya banyak pembiaran di luar sana dan let's say bisa menjadi habit seperti itu. Kalau kita tidak tegas, Anda melihatnya seperti apa ke depannya? Iya, yang harus dipahami kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan fisik yang disangkakan kepada RB, ini kan pasal 44 ayat 1. Nah, pasal 44 ayat 1 ini adalah delik umum atau delik biasa yang tidak boleh, kalau tadi kuasa hukum mengatakan akan didamaikan ya. Karena yang dilakukan proses restoratif justice adalah ketika itu adalah delik aduan. Dan delik aduan itu adalah pasal 44 ayat 4 gitu ya. Ini hal yang harus diketahui oleh publik bahwa tidak semua tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga itu adalah delik aduan. Dan tidak semua itu bisa diselesaikan penyelesaiannya secara non-hukum. Sehingga dalam kasus ini kami tentu mengharapkan pasal 44 ayat 1 ini diterapkan dan korban mendapatkan keadilannya. Oke, 5 tahun penjara ancamannya, tanggapan Anda? 5
tahun penjara ini kan ancaman maksimal di Baik. dalam pasal 44 ayat 1. Tentu ini menjadi wewenang hakim untuk memutuskan jumlah atau pidananya. Namun yang lebih penting Mas Harjuno, kekerasan dalam rumah tangga ini adalah berkaitan dengan penguatan terhadap korban. Baik. Jangan sampai kemudian pendekatannya kita mendorong pidana tapi korban tidak mendapatkan intervensi penguatan psikologis. Sehingga kita berharap LK pun mendapatkan penguatan psikologis baik yang diakses secara mandiri maupun melalui lembaga layanan yang disediakan oleh negara. Ya, kita tahu pasti dampak psikologisnya luar biasa untuk para korban yang mengalami domestic violence ini atau kekerasan dalam rumah tangga. Untuk Komnas HAM, Komnas Perempuan sendiri, apakah nantinya akan memberikan pendampingan, Mbak Siti, atau seperti apa bantuannya untuk, ya, contohnya untuk Lesti mungkin? Iya, Komnas Perempuan tidak memiliki mandat untuk melakukan pendampingan kasus per kasus. Tapi Komnas Perempuan akan memantau sejauh mana Undang-Undang PKDRT ini diterapkan. Termasuk bagaimana aparat penegak hukum melaksanakan ketentuan baik pidana maupun upaya-upaya pemulihan untuk korban. Komnas Perempuan dapat memberikan saran dan rekomendasi misalnya kepada hakim maupun kepada kepolisian jika ada hambatan-hambatan keadilan yang ditemui oleh LK. Baik, kalau kita bicara mengenai frame yang lebih luas bahwa terkait bagaimana kasus KDRT sendiri di tanah air, dari aduan yang masuk ke Komnas Perempuan, seberapa besar kasus ini ada di tanah air, Mbak Siti? Karena kita tahu ini ibaratnya fenomena gunung es ya, yang kelihatan sedikit tapi deep down di root pasti akan banyak hal yang sama. Seperti apa? Iya, catatan tahunan Komnas Perempuan yang dihimpun dari pengaduan ke Komnas Perempuan, lembaga layanan ataupun aparat penegak hukum, kekerasan dalam rumah tangga termasuk kekerasan terhadap istri itu selalu menempati urutan pertama. Baik. Nah, tahun lalu 2021 Komnas Perempuan menerima 2.527 kasus kekerasan dalam rumah tangga dan nomor keduanya adalah kekerasan terhadap istri. Namun yang diadukan ke lembaga layanan, kekerasan terhadap istri menempati urutan pertama. Sehingga secara akumulatif kekerasan terhadap istri memang selalu menempati urutan pertama. Nah, ini menunjukkan bahwa perempuan di dalam relasi perkawinan dan relasi intim lainnya itu tidak aman dari kekerasan dari pasangannya. Baik. Jadi memang rumah Silakan. dan relasi perkawinan tidak selamanya itu aman atau bebas dari kekerasan. Karena banyak mungkin orang berasumsi ketika bicara rumah, ya tadi hukum tidak bisa masuk. Tapi kita tahu ada Undang-Undang KDRT yang Mbak Siti ya, yang mengatur semuanya terkait kekerasan. Kalau dari data yang Anda sampaikan tadi Mbak Siti, apakah masih banyak perempuan yang masih mengorbankan tadi perasaannya walaupun mengalami kekerasan seksual bertahan untuk rumah tangga, atau seperti apa datanya? Iya, tentu data yang disampaikan ke kami adalah korban yang mengadu atau melaporkan ke berbagai lembaga. Namun angka yang ada itu tentunya adalah puncak gunung es. Masih banyak perempuan yang tidak mengadu atau tidak mengklaim keadilannya. Hal ini tidak lepas dari kondisi atau posisi perempuan yang memiliki ketergantungan emosi, ketergantungan finansial, kekhawatiran terhadap relasi perkawinan, kekhawatiran terhadap anak, kemudian kekhawatiran akan mendapatkan kekerasan yang lebih berat, juga kekhawatiran akan dipersalahkan oleh keluarga maupun masyarakat sebagai pihak yang membuka aib keluarga. Karena betul Mas Harjuno, kekerasan dalam rumah tangga itu bukan persoalan personal lagi. Dengan diundangkan Undang-Undang PKDRT, kekerasan dalam rumah tangga itu adalah urusan negara atau urusan publik, di mana negara harus memastikan perempuan, anak perempuan atau yang ada dalam lingkup rumah tangga itu aman dari kekerasan.
Tepat sekali, karena kita tahu bahwa ini bukan ranah personal lagi ketika sudah bersinggungan dengan kekerasan dan tadi penganiayaan. Bahkan kalau kita baca ya Mbak Siti, bahwa ini bukan soal fisik, verbal pun juga diatur, bahkan penelantaran, tidak memberikan nafkah ini juga masuk di Undang-Undang KDRT ya Mbak Siti ya? Betul, jadi Undang-Undang KDRT, PKDRT melarang 4 bentuk. Pertama itu kekerasan fisik, kedua kekerasan psikis, ketiga kekerasan seksual, dan yang terakhir adalah penelantaran. Terhadap siapa kekerasan ini tidak diperbolehkan dalam lingkup rumah tangga, lingkupnya itu tidak hanya terhadap istri, tapi juga terhadap anak, terhadap seseorang yang memiliki relasi perkawinan, relasi kekerabatan, juga orang yang bekerja di dalam lingkup rumah tangga dan menetap. Baik. Namun memang karena banyaknya kasus kekerasan ini menimpa istri, kadang kita menyempitkan KDRT itu sebagai kekerasan terhadap istri. Tapi dalam pengertian KDRT, di dalamnya ada kekerasan terhadap anak perempuan, kekerasan terhadap pekerja rumah tangga juga. Ya, ini literasi yang harus kita teruskan agar tadi banyak perempuan-perempuan yang berani speak up ketika mereka mendapat perlakuan yang tidak adil dari dan laki-laki pun ini edukasi bahwa tidak ada yang superior, semuanya sama. Apalagi bicara kekerasan, tidak ada alasan untuk memukul seorang perempuan karena laki-laki pun lahir dari seorang perempuan ya Mbak Siti ya. Oke, Mbak Siti, satu, kalau kita kembali ke kasus Lesti ini, apakah ada dugaan lain selain tadi kekerasan fisik? Apakah ada mungkin penelantaran yang diterima dari Komnas Perempuan sendiri? Untuk kasus LK tentu Komnas Perempuan hanya berbasis pantauan media. Jadi kami tidak mengetahui pasti bentuk kekerasannya, tapi yang telah disampaikan oleh kepolisian adalah kekerasan fisik. Baik, jadi ya kekerasan fisik sementara untuk itu ya Mbak Siti. Kalau kita lihat juga bagaimana ujung dari kasus ini, ada mungkin argumentasi untuk rujuk dan hal-hal mediasi dari pihak Rizky sendiri. Bagaimana Komnas Perempuan melihat ini? Iya, mungkin diksinya bukan rujuk ya. Kalau rujuk itu terkesannya telah bercerai gitu ya. Nah, tapi mungkin penyelesaian secara kekeluargaan ya. Demikian, atau restoratif justice yang digunakan aparat penegak hukum. Di awal telah saya sampaikan syarat restoratif justice itu untuk delik aduan. Delik aduan 444 tadi ya? Iya. Dan ini bukan delik aduan. Kemudian yang kedua, memang salah satu hambatan di dalam penerapan Undang-Undang PKDRT adalah korban mencabut laporannya. Nah, ini yang kemudian sebenarnya tidak membantu korban untuk pulih. Karena bisa jadi dicabutnya laporan itu bisa dilakukan di bawah tekanan, kemudian juga pengambilan keputusan yang tidak tidak dalam kondisi tenang gitu ya. Juga pengambilan keputusan ini belum melalui proses penguatan psikologis gitu. Umumnya dari kasus-kasus yang disampaikan ke kami, korban itu bisa saja mendapatkan kondisi kekerasan yang lebih buruk walaupun misalnya dia mencabut laporannya, karena Mas Herjuno di dalam KDRT itu berlaku siklus kekerasan. Jika siklus kekerasannya itu tidak ditangani, tidak dikelola, itu akan terus berputar dan bentuk kekerasan akan semakin memburuk. Atau misalnya dicabut laporannya tapi kemudian dijadikan misalnya melakukan gugatan perceraian. Namun itu juga sekali lagi tidak membantu korban untuk pulih. Maka yang harus dipikirkan itu adalah bagaimana pelaku tidak mengalami impunitas gitu ya, dan korban itu pulih. Dan menurut kami penyelesaian dengan cara damai itu tidak membantu korban untuk pulih dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Jadi tentu kami berharap dalam kasus ini tidak terjadi ya, walaupun tentu semuanya kembali kepada pilihan korban. Baik, karena kita tahu kita boleh fokus tadi semangatnya ke pidana, tapi ada concern yang lebih penting juga pemulihan korban tadi ya Mbak Siti ya. Betul. Nah, kalau mungkin untuk
perempuan di luar sana, Mbak Siti, yang mungkin masih takut berbicara, masih takut melaporkan terkait KDRT. Apa yang ingin Komnas Perempuan sampaikan? Pertama, jika perempuan mengalami kekerasan dalam lingkup rumah tangga, satu hal yang harus diingat, itu bukan kesalahan korban, tapi itu kesalahan pelaku. Kemudian carilah teman atau keluarga untuk tempat bicara, untuk memahami siklus kekerasan, Baik. mencegah kekerasan menjadi lebih buruk. Dan yang ketiga, bisa mencari lembaga layanan untuk proses penguatan psikologis maupun konsultasi. Karena kita lagi-lagi tidak akan memberi ruang ya dalam rumah tangga, apalagi terkait kekerasan, Mbak Siti ya. Terima kasih Mbak Siti atas insight dan juga waktunya. Kita kawal bersama bagaimana penegakan hukum untuk banyak perempuan di luar sana yang menjadi korban KDRT. Terima kasih Siti Amidatardi atas waktunya. Salam sehat. Salam sehat.